selamat datang di YouTube channelku Stefani Ginting. Hari ini aku lagi liputan di KPK dan di sini ada banyak banget wartawan. Jadi aku pengen nanya mereka satu-satu pengalaman mereka sebagai wartawan. Kira-kira apa aja sih suka duka mereka selama berprofesi sebagai jurnalis? Yuk kita cari tahu. Perkenalkan diri ya, hai guys, gue Feni Sinuraya. Halo, gue Reza. Perkenalin diri dulu dong. Gua James Uzumaki Naruto. Oh iya. Atau panjangnya jamesimut.com sih. Hai, nama aku Ririn. Halo, nama saya Fatan Sinaga. Halo, nama gue Deno. Halo semua, saya Dipo. Hai, aku Diana. Iya mbak. Siapa mbak? Ada apa mbak? Bukan, mana yang nanya dong? Iya, siapa mbaknya dulu? Mbaknya kan. Dulu namanya siapa? Mbaknya dulu dong. Siapa mas namanya mas? Sukamto. Gue jadi wartawan pokoknya dari masa pemimpinan Abraham Samad gue di KPK. Ya udah di profesi wartawan ini sejak 2015. Ada 6 tahun. 7 tahun jadi jurnalis. Nama ya? Lama banget. Gaji nggak nanya gaji sekalian? Boleh. Enggak ada. Malu ngasih taunya mbak. Maksudnya Udah 20 tahun ya? lebih mbak. Serius? Lebih. 25? Ya sekitar segitu. 26? Kayak ngitung pelajaran matematika. 27? Udah jadi wartawan selama 5 tahun. Aku sudah 4,5 tahun menjadi wartawan. Udah 6 tahun jadi reporter. 10 tahun. Ya, gua sih tua banget 10 tahun. Bohong. Lah, gua masih imut begini. Habis durasi masih baru banget kak, setahun 7 bulan. Kalau sukanya ya banyak ketemu orang dari tingkat atas, presiden sampai bawah gitu. Tahu kan? Gue bisa mengenal banyak orang dari tingkat paling atas sampai tingkat paling bawah itu gue bisa kenal sama orang-orang itu. Iya dari pejabat paling atas sampai pemulung gue alhamdulillah kenal. Senangnya ketemu orang banyak gitu loh, mulai dari yang nyebelin sampai yang inspiratif luar biasa. Kayak saya merasa saya butiran debu di dunia ini gitu. Ya biasa kalau kita mendapat akses lah jaringan yang lebih luas. Itu sukanya sih. Sukanya 7 tahun jadi wartawan, jalan-jalan kemana? Gue sebutin ya, gue ke Amerika Serikat, gue ke Singapura, gue ke Malaysia. Malaysia gue 2 kali bahkan ya kan, iya kan. Jadi gue kemana-mana sebenarnya dibayarin. Tapi pulang-pulangnya tetap bokeh juga karena banyak belanjaan yang dibawa pulang ya kan. Ke kota-kota yang belum pernah dikunjungin sebelumnya, terus juga ketemu orang-orang penting yang kalau bukan kerja wartawan nggak bisa ditemuin, kayak misalnya presiden, gubernur, dan lain-lain. Bisa pergi ke berbagai tempat secara gratis. Mungkin kalau kita punya uang kita juga bisa pergi ke berbagai tempat, cuman kalau jadi reporter yang nggak bisa dibeli adalah momentum. Kayak misalnya lo bisa ke tempat bencana atau ke daerah yang terpencil banget. Misalnya kayak di Raja Ampat, gue sempat ke daerah yang mungkin nggak tersentuh wisatawan. Itulah Libur di weekdays itu sangat menyenangkan karena biasanya jadi tidak berkerumun dengan yang lainnya. Sukanya kalau dapat K24. K24 tuh apaan? Nggak ngerti K24 itu ketika lu lagi live, lu tuh antara pilihan 2. apa? NK atau K24. Apaan tuh? NK adalah nasi kotak, K24 adalah flash. Ya. Sukanya loh, itu doang. Enggak lah, bercanda. Apa? Ya sukanya sih ya bisa kemana aja yang nggak lu rasakan di tempat kerja yang lain. Lu bisa kemana-mana, jalan-jalan atau lu ke instansi yang sulit untuk ditembus. Itu aja sih, asik-asik aja sih. Bisa pakai baju kayak gini ya? Ya standar broadcast lah, sepatu katak ya nggak, kalau kebanjiran tinggal terbang doang ya nggak. Ini Dukanya, boleh nggak ya ngomong ya? Liburnya tuh suka nggak cocok sama jadwal pacaran ya, jadi ntar kadang-kadang ada lumayan, alhamdulillah. Ada lumayan loh katanya loh. Dukanya jadi wartawan di KPK, ya kalau OTT nggak pernah pulang. Gua sampai 4 hari nggak pulang. Waktu itu OTT menteri, 2 menteri seling sehari, besoknya lagi menteri lagi ditangkap, itu gua nggak pulang 4 hari. Tidak punya waktu buat sendiri maupun buat keluarga. Jadi apalagi kerja-kerja jurnalis ini juga kan
tidak ada jam kerja, kemudian peristiwa itu selalu ada 24 jam, jadi kita harus dituntut lah buat standby. Selama 4 tahun bertugas sebagai wartawan, 4 tahun pula aku nggak pernah ikut lebaran di rumah. Resiko jadi wartawan sebenarnya itu gede. Jadi kayak misalnya di COVID-19 ini, ketika banyak kita yang di rumah aja, kita malah ke lapangan. Terus resiko misalnya kalau lagi di tempat bencana, tentunya kan ada bencana susulan. Nah itu sih yang kadang-kadang menjadi dukanya. Banyakan dukanya sih sedih mbak. Sedih banget, setiap hari di jalanan, nggak pernah di rumah. Iya loh, jarang. Iya kan, hidup di jalanan, kemana-mana di lapangan gitu. Kepanasan, kedinginan, kehujanan, itu dukanya. Kalau dukanya biasanya sih kita lama nunggu buat wawancara, terus juga kadang-kadang paling nggak enak tuh kalau disuruh Vox Pop itu ditolak sama narasumber karena dicurigai, ya banyak lah alasannya. Sulit menembus ya, kayak misalkan kayak kita liputan ada ya hujan atau apalah macam-macam lah. Ya paling-paling gitu-gitu lah yang dipersulit lah. Kayak misalkan masuk sesuatu nggak diperbolehkan, nah itu kan agak susah juga, jadi target nggak bisa tercapai. Dukanya banyak. Aduh, aku takut nangis Kak Tepi, tunggu dulu. Bye. Dukanya tuh kadang susah nyimbangin waktunya Kak Tepi. Jadi kayak misalnya kan kadang wartawan ini kadang digajinya untuk nunggu ya, nunggu doorstop, nunggu siapalah narasumber ngebales kita dan sebagainya. Jadi tuh kadang waktu untuk bareng sama keluarga atau sama temen, kayak misalnya jadwal kita kan beda banget ya, jadi ya gitu, suka nggak seimbang waktu untuk kerjaan sama keluarga ya. Tapi bersyukur kepada teman-teman aku tidak mengeliminasi aku. Paling kurang lebih itu aja sih Kak. Buat Untuk keluarga atau untuk pacar? ya lo benar-benar Kak. Ya untuk semuanya sih, tapi kebetulan pacar aku satu profesi, jadinya bisa memahami meskipun kadang beda jadwal ya, jadi susah keluar. Susah nggak jadinya hubungannya? Gimana nih? Susah gampang sih Kak. Kita bahas di episode berikutnya kali ya.